Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-361 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan dan Narirati, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Memberi nasihat agar Arya Kamandanu bersemedi. Hal itu perlu dilakukan sebagai upaya menundukkan pengaruh kekuatan gaib di dalam tubuhnya. Kekuatan gaib sebagai akibat gigitan ular naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu menuruti saran Empu Lunggah. Hari itu juga ia meninggalkan Bukit Kedung Peluk. Dia segera bisa menemukan sebuah goa yang dimaksudkan Empu Lunggah yang terletak tidak jauh dari desa Kedung Peluk. Arya Kamandanu merasa kesal karena Luh Jinggan masih juga mengikutinya. Dia berusaha membujuk gadis itu agar segera pulang ke rumahnya. Adik Luh, sebaiknya adik Luh segera pulang kembali. Nanti ayahmu mencari kemana-mana. Aku sudah minta izin kok. Jangan begitu adik Luh. Turutilah kata-kataku. Pulanglah segera. Aku bebas bermain sesuka hatiku, Kakang Kamandanu. Kau tidak berhak melarangku. Aku pergi ke gua ini tidak untuk bermain-main, adik Luh. Kita mempunyai kepentingan yang berbeda, Kakang. Kakang Kamandanu mau bersama Di? Nah, silakan. Aku hanya mau bermain-main kok. Aku biasa bermain-main di sekitar tempat ini. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Jamantara. Bukankah begitu, Jamantara? Bukankah kita sudah biasa bermain-main di sekitar tempat ini? Lihat, Jamantara
mendengarkan kata-kataku. Apakah Kakang Kamandanu masih juga belum percaya? Kau pintar sekali, adikku. Kau gadis yang cerdik. Baiklah, kau bebas bermain-main sesuka hatimu. Tapi jangan mengganggu aku, ya? Ah, buat apa mengganggumu, Kakang? Kau bersemadi saja di dalam gua sana. Aku akan bermain-main di sini. Kalau begitu aku akan segera masuk ke dalam. Jagalah dirimu baik-baik, adikku. Terima kasih, Kakang. Kau juga harus menjaga dirimu. Selesai berkata, Arya Kamandanu melompat. Dalam waktu sekejap tubuhnya sudah lenyap di balik lekukan-lekukan dinding goa. Arya Kamandanu melangkah menyusuri lorong goa yang cukup dalam. Dan semakin ke dalam, ia semakin tidak dapat melihat sesuatu pun, kecuali warna hitam. Hitam yang pekat. Akhirnya Arya Kamandanu terpaksa berjalan sambil meraba-raba. Setelah kurang lebih 20 langkah, Arya Kamandanu menemukan sebuah ruangan yang cukup lega. Sambil terus meraba-raba, dia mencari tempat yang nyaman untuk duduk bersila. Kemudian dia menemukan sebuah batu pendek yang menyerupai meja. Arya Kamandanu lalu naik ke atas batu dan duduk di situ. Sungguh gelap ruangan ini. Aku sama sekali tidak bisa melihat apapun juga, kecuali warna hitam. Aku seperti orang buta. Tapi memang tempat ini nyaman sekali untuk bersemadi. Gelap dan sunyi. Hanya terdengar tetesan-tetesan air. Baiklah. Aku akan mencoba untuk bersemadi. Aku harus segera bisa membebaskan diriku dari pengaruh gaib yang terus-menerus ingin mencengkram jiwa ragaku. Jamantara! Jamantara! Kemarilah, Jamantara. Di manakah? Kemarilah, Jamantara. Jangan bermain terlalu jauh. Kita duduk-duduk saja di sini. Kita duduk-duduk sambil ngobrol. Apakah kau lapar, Jamantara? Bagus. Kan belum lapar. Oh iya, Jamantara. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Tahukah kau apa artinya cinta, Jamantara? Mengapa kau diam saja? Tahukah kau apa semua makhluk hidup di muka bumi ini setelah dewasa pasti akan mengenal arti cinta. Bukan hanya mengenal. Semua makhluk pasti akan mengalaminya. Entah dia manusia, entah dia hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Semua pasti pernah mengalami jatuh cinta. Bukankah demikian, Jamantara? Pernahkah kau jatuh cinta pada lawan jenismu, Jamantara? Tidak. Kau adalah seekor harimau jantan yang perkasa. Kau mempunyai bulu-bulu yang sangat indah. Kau juga mempunyai taring yang sangat tajam dan kumis yang menggetarkan. Tangan-tanganmu kuat, kaki-kakimu juga kokoh, kukumu tajam, dan tubuh sangat kekar. Kau adalah makhluk jantan yang mempesona, Jamantara. Kalau kau mau, kau dapat dengan mudah menemukan seorang pacar. Bukankah demikian, Jamantara? Jamantara, sepertinya kau tidak senang bicara soal ini. Kau tidak usah khawatir, Jamantara. Suatu ketika nanti, kau pasti akan menemukan seekor harimau betina yang cantik, yang mencintaimu, dan yang akan setia padamu seumur hidup. Kalian pasti akan bahagia. Kalian bisa membentuk sebuah keluarga yang sederhana, tapi bahagia. Kalian akan segera mempunyai anak-anak yang manis.
istrimu pasti akan mencintai anak-anaknya, anak-anakmu juga. Dan kau harus melindungi mereka, keluargamu. Jamantara? Jamantara? Ada apa dengan dirimu? Jamantara? Jamantara! Kembalilah, Jamantara! Ada apa dengan Jamantara? Mungkin dia tersinggung. Jamantara! Tunggu! Tunggu, Jamantara! Sementara itu, Arya Kamandanu masih duduk bersila di atas lempengan batu di dalam goa. Dia kelihatan gelisah. Sebentar-sebentar dia mendesah. Susah sekali rasanya untuk memusatkan pikiran. Susah sekali mengosongkan pikiran. Kalau begini terus-menerus, bagaimana aku bisa bersamadi? Ada saja godaan yang muncul. Bermacam-macam bayangan melintas di dalam ingatanku. Susah sekali mencampakkan bayangan-bayangan itu. Memang benar, bersemedi memang suatu jenis pekerjaan yang sangat berat. Bersemedi bukanlah hanyalah sekedar duduk bersila di tempat yang sunyi. Ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan terangnya pikiran, itulah yang menjadi tujuan utama. Dan justru itulah yang sulit dicapai. Sekarang Arya Kamandanu mengalaminya sendiri. Berkali-kali dia berusaha menenangkan hatinya dan memusatkan pikirannya, sementara gangguan-gangguan terus bermunculan satu persatu. Suatu ketika melintas dalam ingatannya bayangan-bayangan masa lalu, bayangan dari orang-orang yang telah dikenalnya selama ini. Suatu saat muncul bayangan Nari Ratih, gadis Manguntur, yang kepadanya pernah diberikan benih-benih cintanya yang pertama. Maafkan aku, Kakang Kamandanu. Maafkanlah aku. Semua ini karena kesalahanku. Mungkin kau menganggapku gadis tidak setia, gadis murahan, gadis yang suka ingkar janji. Tapi apalagi yang bisa kulakukan, Kakang? Semuanya sudah terjadi. Dan pada saat lain muncullah bayangan Arya Dwi Pangga, saudara tuanya. Bayangan itu tiba-tiba saja melintas, bagaikan terbang di depan pelupuk matanya. Mungkin kau benar, Kamandanu. Aku adalah manusia kutu busuk. Aku laki-laki tak bermutu. Tapi coba tengok, siapa dirimu? Siapakah Arya Kamandanu itu? Bagiku dia tidak lebih dari seorang laki-laki goblok, laki-laki paling tolol di dunia ini. Dia pantas menjadi tertawaan orang lain, menjadi bahan permainan orang lain. Dan pada saat lain muncul pula bayangan Mesin. Mesin adalah istrinya. Mesin adalah wanita kepada siapa dia menyandarkan seluruh harapan hidupnya setelah gagal memperoleh cinta dari Nari Ratih. Kakang Kamandanu, kalau Kakang benar-benar berniat pergi ke Majapahit, silakan berangkat. Aku rela, karena kepergianmu adalah untuk menjunjung tugas yang lebih mulia. Biarkanlah aku tinggal di sini bersama Ayu Wandira dan Panji Ketawa. Silakan berangkat, Kakang. Selamat jalan. Paman, jangan lama-lama perginya. Cepat kembali, Paman. Mengapa bayangan-bayangan itu muncul kembali? Pergi, jangan ganggu aku. Biarkan hatiku tenang. Pergilah. Pergi. Biarkan aku tenang. Tinggalkan aku. Pergi. Pergilah ke balik dinding Cakrawala. Biarkan aku tenang di sini. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku.
pasti tersinggung. Dia tidak ingin kuajak bicara soal cinta dan keluarga. Kemana perginya? Jangan-jangan dia ngambek, lalu pergi dan tidak mau kembali lagi. Tidak mungkin. Dia pasti tidak pergi terlalu jauh. Itu dia. Tiba-tiba Luh Jinggan melihat Jamantara melintasi semak belukar. Luh Jinggan bergegas melangkah menghampirinya. Dia berhenti sejenak. Dia menjadi ragu-ragu. Dia melihat Jamantara duduk termenung di atas rumput. Wajahnya kelihatan sedih ketika Luh Jinggan menghampirinya. Luh Jinggan menjadi sangat iba melihat Jamantara, seekor harimau putih yang selama ini menjadi sahabat karibnya. Jamantara? Jamantara? Maafkan aku, Jamantara. Maafkan aku ya. Barangkali aku telah membuat hatimu tersinggung. Barangkali aku telah salah mengucapkan kata-kata. Maafkan aku ya. Baiklah, aku tidak akan mengajakmu bicara soal itu lagi. Masih banyak hal-hal lain yang menyenangkan untuk kita bicarakan, bukan? Sudahlah, Jamantara. Jangan ngambek. Jangan bersedih hati. Kau mau bukan memaafkan aku? Mengapa kau diam saja, Jamantara? Jadi, kau tidak mau memaafkan aku? Baiklah, kalau begitu, sebaiknya aku pergi saja. Kau tidak mau memaafkan aku? Itu artinya kau tidak mau lagi bersahabat denganku. Aku pergi saja, Jamantara. Jadi, kau mau memaafkan aku? Terima kasih, Jamantara. Kau jangan pergi ya. Kita bisa menjadi sahabat selama-lamanya. Aku pun tidak akan meninggalkanmu. Dan kau harus berjanji, kau tidak akan meninggalkan aku ya. Luh Jinggan mendekap leher Jamantara dan mengelus-elus kepalanya. Harimau putih itu kelihatan sangat girang, dan dia menjilat-jilat kaki Luh Jinggan dengan penuh kasih sayang. Nah, Jamantara, mari kita kembali ke mulut gua. Kita tidak boleh lama-lama berada di tempat ini. Lihatlah, sinar matahari sudah semakin lemah. Sebentar lagi, pasti malam akan segera tiba. Ayo, Jamantara, ayo kita kembali. Sementara itu di dalam goa, Arya Kamandanu masih terus bergumul dengan pikirannya yang tidak bisa tenang. Dia berusaha mencampakkan segala gambaran yang seolah-olah sengaja datang untuk mengganggunya dan menggodanya. Pikiran-pikiran celaka. Dia masih belum juga mau pergi. Kalau begini, bagaimana aku bisa memulai semadi? Ngajar. Aku semakin tidak bisa tenang. Pikiranku simpang siur ke sana kemari. Pikiranku seperti benang kusut. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Arya Kamandanu semakin gelisah, tapi ruangan gua yang gelap tidak memungkinkan dirinya untuk bergerak secara leluasa. Akhirnya dia hanya bisa duduk bersila, duduk dengan gelisah. Mendadak tubuhnya merasakan ada getaran aneh mengalir, semakin lama semakin kuat, dan tiba-tiba jantungnya berdegup dengan kencang. Gejala-gejala itu mulai timbul. Bagaimana ini? Badanku menjadi gemetaran dan leherku nyeri sekali rasanya. Aduh, bagaimana ini? Lidahku seperti lengket ke langit-langit mulut.
Panas dan perih. Hatiku tidak enak, Jamantara. Entahlah mengapa, tiba-tiba hatiku tidak enak. Sudah sejak siang tadi, Kakang Kamandanu berada di dalam gua. Apakah dia sudah mulai bersamadi? Mengapa begitu lama? Jamantara, kau tunggu sebentar di sini ya. Aku akan melihat ke dalam. Jinggan mencoba untuk tidur. Ia membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu di depan mulut goa. Tapi mendadak hatinya merasa tidak enak. Tiba-tiba dia ingin melihat apa yang dilakukan Arya Kamandanu di dalam goa. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi atas diri Arya Kamandanu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Luh Jinggan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.